Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya siang ini? Mudah-mudahan para peserta yang hadir pada kesempatan siang ini dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya selalu diberikan semangat untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan Bapak Ibu, terutama dalam kegiatan siang ini. Kepada yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Selamat bergabung di webinar Institut Semen dan Beton Indonesia atau lebih kita kenal dengan ISBI yang saat ini berkolaborasi dengan Asosiasi Semen Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan ASI yang akan memberikan ilmu serta membagi informasinya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan siang ini dalam webinar dengan tema tantangan dan inovasi pabrik semen di Indonesia. Menarik sekali topik ini untuk kita bahas pada kesempatan siang ini, mengingat sektor industri semen merupakan sektor industri yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan salah satu industri strategis dan juga sebagai salah satu objek vital nasional. Jadi menarik sekali informasinya untuk kita ketahui pada kesempatan siang ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara, baik. Belum masuk ya? Baik, mohon maaf untuk para peserta yang hadir. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara siang ini, saya akan menginformasikan kepada para peserta yang sudah hadir bahwa dari data pendaftaran, sudah ada sekitar 400 lebih yang sudah mendaftar di webinar kita siang ini, dan saat ini yang sudah bergabung ada sekitar 240. Luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung, sudah mendaftar, dan sudah antusias untuk mengikuti webinar kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan webinar kita siang ini bisa memenuhi ekspektasi atau harapan dari peserta semua yang hadir untuk bisa memberikan wawasan yang lebih luas, cakrawala yang lebih luas lagi, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada kesempatan siang ini. Maka dari itu, mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa berdiskusi maupun sharing pada kesempatan siang ini di setiap topik yang nantinya akan dipaparkan oleh narasumber kita pada kesempatan siang ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan siang ini untuk membagi ilmu serta membagi informasinya kepada kita semua siang ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan satu persatu narasumber yang hadir pada kesempatan siang ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Saya Cartika Andanawari, saya yang akan menemani Anda dan yang akan membantu memandu acara webinar ini selama 2,5 jam ke depan. Apa saja sih rangkaian acara yang akan kita laksanakan selama 2,5 jam ke depan? Tidak perlu khawatir karena saya akan membacakan rangkaian acara secara global mengenai apa saja yang akan kita laksanakan selama 2,5 jam ke depan. Yang pertama, ada pembukaan serta penjelasan mengenai tata cara atau sistem yang perlu kita perhatikan bersama selama webinar ini berlangsung. Lalu yang kedua ada sambutan dari Bapak Arif Syahlan, ST, selaku Direktur PT ISBI, dan yang akan dilanjutkan oleh pemaparan dari narasumber kita yang pertama atau keynote speaker kita, yaitu Bapak Adi Rohmanto Pandiangan STMM, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sesi pertama di narasumber kita yang pertama, dan beliau ini adalah Direktur dari ISKP BGNL, Kementerian Perindustrian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA, selaku Ketua Asosiasi Semen Indonesia, yang akan dilanjutkan pemaparan dari Senior Advisor Asosiasi Semen Indonesia, Bapak Insinyur Sudaryanto. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang terakhir, yaitu narasumber kita yang keempat, beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Prihadi Setio Darmanto IPU, beliau adalah Senior Advisor dari Institut Semen dan Beton Indonesia. Baik, dilanjutkan setelah itu ada sesi tanya jawab, pengumuman-pengumuman, dan ada tanggapan dan masukan perwakilan dari para audiens yang hadir pada kesempatan siang ini yang nantinya kita pilih secara acak untuk memberikan kesan dan pesan selama webinar ini berlangsung, baik webinar yang akan datang. Lalu sambutan penutup dari direktur kami, dan selesailah webinar pada kesempatan siang ini.
Baik, itulah gambaran yang akan kita laksanakan bersama-sama selama 2,5 jam ke depan. Dan tidak lupa juga saya ingin menginformasikan bahwa panitia kami sudah menyediakan banyak sekali hadiah untuk para peserta ataupun audiens yang hadir pada kesempatan siang ini bagi para peserta yang aktif bertanya dan pertanyaannya terpilih menjadi pertanyaan terbaik. Dan juga nantinya di setiap sesi narasumber kita akan adakan seperti ice breaking berupa kuis tebak berhadiah, dan nantinya pun kami meminta partisipasi dari para audiens yang hadir juga, karena nanti di akhir acara siapa yang beruntung akan kami berikan hadiah di akhir acara. Baik, sebelum kita teruskan, saya ingin menyampaikan tata tertib atau tata cara. Oke, baik. Kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Bapak Widodo. Baik, untuk peserta yang hadir. Baik, untuk para peserta mohon maaf. Sebelumnya kita sekarang akan langsung masuk dan mendengarkan sedikit sambutan dari Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA. Beliau adalah Ketua Asosiasi Semen Indonesia. Kepada Bapak Widodo, selamat siang Pak Widodo. Ya, selamat siang. Alhamdulillah. Iya Bapak. Baik Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Iya, saya hanya sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan aja. Selamat datang nih Mas Adi. Alhamdulillah bisa hadir. Tadi baru bicara di PUPR, sekarang lain lagi ya Mas Adi. Kemudian Mas Johan, Pak Johan, para alumni direksi nih, Pak Johan. Kemudian Pak Iwa, ya, Pak Cece, Mas Joko dari Semen Gresik, Pak Wirdau dari Semen Padang, ya, Pak Dokoni alhamdulillah dari Batu Rizal juga hadir. Nah, tentunya saya tidak bisa sebut satu-satu persatu dari tentunya para staf pimpinan di lingkungan pabrik produsen anggota Asosiasi Semen Indonesia, dan para alumni staf juga hadir, dan mungkin ada dari di luar persemenan juga. Terima kasih hadir, mungkin bisa tambah pengetahuan ya. Saya kira tidak banyak saya, jadi sekali terima kasih atas partisipasinya bisa hadir ini. Semoga dukungan Bapak kepada kami bisa meningkatkan kinerja daripada industri semen yang saat ini lagi musibah ya, musibah COVID, dua musibah juga oversupply. Nah, jadi semoga kedepannya bisa meningkat kinerja daripada industri semen. Saya nggak panjang lebar, sekali terima kasih. Semoga pertemuan ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Widodo atas sambutannya. Iya. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa berpartisipasi kembali di webinar-webinar kita yang akan datang ya Pak. Ya, ada acara. Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Widodo. Dan untuk para peserta, saya ingin mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir pemaparan keempat narasumber kita yang hadir, akan ada sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan setelah semua narasumber kita selesai memberikan pemaparannya. Dan sekarang kita langsung saja akan mendengarkan sambutan dari Bapak Arif Syahlan. Bapak Arif Syahlan SP, beliau adalah Direktur dari PT ISBI. Kepada Bapak Arif Syahlan, selamat siang Bapak Arif.
Selamat siang Kartika. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak siang ini? Alhamdulillah. Iya, baik ya Alhamdulillah. Pak ya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat ya Pak ya dalam menjalankan aktivitas Bapak sehari-harinya. Baik, kalau begitu Bapak langsung saja memberikan sedikit sambutan untuk para peserta yang hadir pada kesempatan siang ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak Arif. Terima kasih Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar tantangan dan inovasi pabrik semen di Indonesia. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam webinar ini. Kami berharap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam keadaan sehat dan selalu bisa menjaga kesehatan, terutama menghadapi pandemi yang masih berlangsung saat ini. Menghadapi masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, yang ternyata berdampak juga terhadap industri semen di Indonesia, kami ISBI, Institut Semen dan Beton Indonesia, didukung oleh ASI, Asosiasi Semen Indonesia, tergerak untuk menyampaikan informasi, ide, inovasi-inovasi yang pernah dilakukan oleh ISBI, dan sudah terbukti berhasil diaplikasikan di lapangan untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini. Mengingat banyaknya inovasi yang dapat dilakukan di berbagai bidang di industri semen, pada webinar saat ini kami mengajak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk melihat inovasi apa saja di bidang teknis dan diklat yang sudah dilakukan dan berdampak positif menjawab tantangan yang dihadapi pabrik semen. Dan sangat mungkin juga diterapkan di industri selain semen yang memiliki kemiripan dalam operasinya dengan industri semen. Webinar ini terselenggara dengan kerjasama antara ISBI, Institut Semen dan Beton Indonesia, dan Asosiasi Semen Indonesia dengan dukungan langsung dari Direktorat ISKP BGNL, Kementerian Perindustrian. Terima kasih atas dukungan Bapak Adi Rohmanto Pandiangan, STMM, selaku Direktur ISKP BGNL, yang sekaligus sebagai keynote speaker pada acara webinar hari ini. Kemudian Bapak Insinyur Widodo Santoso, MBA, selaku Ketua ASI, Bapak Insinyur Sudaryanto, selaku Senior Advisor ASI, dan Bapak Dr. Insinyur Prihadi Setio Danwanto selaku IPU, selaku Senior Advisor ISBI. Kami berharap webinar siang ini memberikan inspirasi kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berkecimpung di industri semen, khususnya dan industri lain yang punya kemiripan dengan industri semen, untuk selalu berinovasi dan dalam meningkatkan efisiensi pabrik-pabrik masing-masing. Selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif Syahlan atas sambutannya. Dan saya ucapkan juga kepada Pak Arif Syahlan, selamat bergabung di webinar kita pada kesempatan siang ini. Baik, kalau begitu sekarang kita langsung saja akan masuk mendengarkan pemaparan dari keynote speaker kita, narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Bapak Adi Rohmanto Pandiangan STMM. Beliau adalah Direktur ISKP BGNL, yaitu Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam, Kementerian Perindustrian Indonesia. Saat ini posisi beliau sedang ada di Cilacap. Kita langsung sapa saja kepada Pak Adi. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak Cartika dan rekan-rekan semua. Kedengaran ya saya ya? Iya Pak. Kedengaran Pak. Jelas sekali. Jelas sekali, oke. Oke, selamat siang Bapak. Terima kasih banyak atas waktu berharganya Bapak sudah meluangkan waktunya. Senang sekali saya bisa bertatap muka dengan Bapak walaupun secara virtual Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat ya Pak ya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan siang ini.
Baik, Bapak Adi sudah siap untuk memberikan pemaparannya untuk peserta yang hadir pada kesempatan siang ini? Baik Mbak Cartika. Baik, kalau Bapak sudah siap, saya berikan Bapak waktu sedikit saja untuk bersiap-siap sebelum memberikan pemaparannya. Dan saya akan menginformasikan kepada para peserta yang hadir, bahwa para peserta yang hadir saat ini bisa melihat ke layar handphonenya masing-masing. Karena di grup WhatsApp seminar ini, para panitia kami sudah mengirimkan link Google Form pertanyaan pertama untuk narasumber kita yang pertama saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan maupun tanggapan kepada pemaparan dari Bapak Adi, Bapak Ibu bisa mengakses link tersebut, bisa memberikan pertanyaan maupun tanggapannya dan disubmit ke sistem kami. Yang nantinya pertanyaan maupun tanggapan Bapak Ibu bisa dijawab langsung oleh Bapak Adi di sesi tanya jawab setelah Pak Adi memberikan pemaparannya. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Pak Adi Rohmanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Adi. Baik, terima kasih Mbak Cartika. Yang saya hormati Pak Widodo selaku Ketua Asosiasi Semen Indonesia, Pak Sudaryanto, Senior Advisor Asosiasi Semen Indonesia, kemudian Pak Priyadi Setio, Senior Advisor Institut Semen dan Beton Indonesia, dan saya juga lihat teman-teman Dewan Direksi, Perdewan Direksi dari member ASTI, ya, daripada KONI dan lain-lain. Dan yang terutama ini, yang sangat berbahagia tentu yang punya acara, Pak Arif Syahlan, ya, selaku Direktur ISBI, serta para peserta yang saya sebut dengan Insan Semen, ya, Insan Semen dan Beton Indonesia. Pada intinya, kami dari Kementerian Perindustrian sangat senang gitu ya, sangat bahagia bahwa tadi Pak Ketua, Pak Wid, mengatakan kita dalam keadaan suffer, ya, tapi dalam keadaan suffer kita masih punya semangat, ya, punya keinginan untuk keluar dari keadaan ini ya. Ya, ini adalah kegiatan inovasi yang saya yakini sebagai adaptasi kita terhadap situasi new normal ini. Jadi kalau saya tadi lihat penjelasan dari Pak Arif Syahlan, artinya mungkin ini tempatnya teman-teman ISBI untuk melakukan diseminasi, ya, diseminasi terhadap berbagai kegiatan-kegiatan mungkin penelitiannya, kajiannya, ya, yang merupakan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan produksi kita. Saya tekankan lagi bahwa pemerintah, ya, Kementerian Perindustrian, ya, telah mempunyai satu tools, ya, yang kita sebut dengan super deductible tax, ya, yang akan diberikan kepada teman-teman yang melaksanakan kegiatan R&D, ya, maupun aplikasinya di industrinya, ya. Jadi mungkin tepat kiranya inovasi-inovasi yang setelah kajian-kajian maupun penelitian-penelitian dilakukan oleh ISBI nantinya dapat diterapkan dan kita bisa usahakan untuk mendapatkan super deductible tax ini. Baik, rekan-rekan semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara webinar dengan tema tantangan dan inovasi industri semen Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Semen dan Beton Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Semen Indonesia. Yang saya katakan tadi di awal bahwa sangat membanggakan bahwa di tengah-tengah keterpurukan kita masih punya semangat untuk keluar dari keterpurukan kita ini dengan melakukan inovasi-inovasi, ya, yang kita harapkan dapat membantu industri semen kita.
Bapak Ibu, hari ini juga saya sangat bahagia ya, beberapa hari ini saya mendapatkan kabar ya, misalnya teman-teman dari Semen Tonasa dalam beberapa waktu dekat akan meluncurkan launching untuk Industri 4.0-nya. Sebab itu Dewan Direksi kemarin meminta kami untuk memfasilitasi hal tersebut. Kami segera fasilitasi. Intinya bahwa kita ketahui penggunaan tools IR4 adalah dalam rangka untuk peningkatan daya saing. Ya, jadi kiranya juga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Semen Tonasa ini dapat menjadi benchmark ya untuk selanjutnya diikuti oleh teman-teman dari industri semen lainnya. Juga kemarin saya sangat bangga melihat bagaimana teman-teman dari SBI ya di Cilacap dalam rangka melakukan substitusi untuk bahan baku batu baranya menggunakan RDF ya, refuse derived fuel ya, dan ini sangat membantu dalam mengurangi operation cost. Nah, hal-hal beginilah yang mungkin juga nanti bisa kita diskusikan ya. Saya yakin bahwa teman-teman dari ISBI juga banyak inovasi-inovasi yang bisa ditawarkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita hari ini tentunya akan memberikan semangat ya di saat kondisi industri saat ini. Tantangan akan selalu ada dan inovasi akan menjadi salah satu cara menjawab tantangan tersebut. Ya, dan kita berharap bahwa tantangan menjadi potensi yang positif, ya, mengubah segala cara kerja kita mungkin yang tempo lalu lambat atau kurang, ya, kurang efisien, kurang efektif. Dengan adanya pandemi COVID ini, kita harapkan juga memberikan sinyal-sinyal, ya, petunjuk-petunjuk ada beberapa kelemahan kita dalam cara berfungsi kita. Ya. Jadi selain masalah negatif yang ditimbulkannya, ya tentu juga ini adalah masalah positif yang bisa kita ambil. Ya. Kondisi pandemi COVID-19 menambah tantangan yang harus dihadapi oleh industri, mulai sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah hingga penerapan new normal sebagai bagian dari tahapan dalam menghadapi pandemi, sehingga diperlukan inovasi yang cepat untuk menghadapinya. Intinya ada kata adaptif, ada kata agile, ya. Adaptif, kita tidak bisa keluar dari masalah ini, kita hadapi, tetapi ada kata agile di mana kecepatan kita untuk mengantisipasinya. Saya rasa itu kata inovasi yang harus dipunyai oleh teman-teman hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, industri manufaktur memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB, perpajakan dan ekspor, serta berperan penting dalam upaya menggenjot nilai investasi dan ekspor, sehingga menjadi sektor andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita ketahui bahwa Kementerian Perindustrian mencatat nilai investasi industri pengolahan selama triwulan 1 2020 mencapai 64 triliun, atau naik 44,7% dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 44,2 triliun. Capaian tersebut menunjukkan angka positif di tengah tekanan akibat pandemi COVID-19. Hal ini menjadi prestasi tersendiri untuk sektor industri. Pada kuartal 1 tahun 2020 ini, nilai investasi industri manufaktur juga memberikan kontribusi yang signifikan, hingga 30,4% dari total investasi keseluruhan sektor, yaitu sebesar 210,7 triliun. Realisasi investasi negeri PMDN mencapai 19,8 triliun, serta penanaman modal asing sebesar 44,2 triliun. Nilai tersebut melonjak dibanding perolehan pada periode yang sama tahun lalu, yakni penanaman modal dalam negeri sekitar 16,1 triliun dan penanaman modal asing sebesar 28,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih diminati oleh investor baik
dalam negeri maupun luar negeri. Dan saya yakini tidak terkecuali juga minat terhadap investasi untuk semen, ya. Tetapi Bapak Ibu, ini tegas, ya, saya dengan Pak Widodo selalu meneriakan ini dan kita telah melakukan upaya-upaya dan itu sudah mungkin ya sudah dalam tahap persetujuan oleh teman-teman BKP maupun teman-teman Perekonomian bahwa kita untuk beberapa saat tahun ke depan melakukan moratorium, ya. Bukan berarti moratorium 100%, tapi silakan teman-teman akan berinvestasi, tetapi mungkin untuk di daerah-daerah tertentu saja. Dalam hal ini untuk Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Ya, Bapak Ibu, saya yakini bahwa investasi untuk semen, ya, apalagi dengan iming-iming, ya, ada industri, ada kota baru, ya, kita tahu bahwa itu menjadi hal yang sangat menarik, ya. Tapi untuk sementara kita sepakati untuk tidak diberlakukan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita ketahui bersama bahwa dalam kemarin tanggal 14 September 2020, pemerintah daerah DKI Jakarta melalui peraturan gubernur nomor 88 tahun 2020, ya, melakukan kembali pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Itu artinya memperlakukan kembali PSBB, ya. Walaupun saat ini kita kembali pada fase PSBB awal, tetapi untuk industri semen tidak ada masalah karena termasuk industri strategis dan objek vital nasional yang tetap dapat beroperasi selama PSBB. Ya, kita sudah pernah dan memiliki pengalaman, ya, menghadapi PSBB tempo lalu, di mana tantangan di dalam industri kurang lebih sama dengan saat diberlakukan PSBB pertama kali. Sehingga kita dapat lebih berkonsentrasi untuk dapat segera rebound pada saat memasuki fase new normal kembali. Salah satu hal yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian, ya, saat PSBB kemarin adalah pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (YOMKI), dan ini menjadi hal-hal yang sangat diapresiasi, ya, diapresiasi dan sangat banyak menolong. Ya, inilah ada yang kita mungkin kalau dalam tataran regulasi, ya, kita sebut dengan inovasi di bidang kebijakan, ya. Kita melakukan antisipasi yang cepat dan tindakan yang agile, ya. Bagaimana kita langsung mengeluarkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (YOMKI), ya. Dan juga Bapak Ibu sangat menarik dalam rangka mengantisipasi COVID kemarin, saya melihat contoh teman-teman dari SBI di Cilacap, bagaimana mereka langsung melakukan aturan-aturan SOP, ya, untuk mengantisipasi COVID ini, ya. Dan alhamdulillah, ya, laporan yang kami terima dan kami saksikan 100% bersih, ya, dari COVID, ya, teman-teman di SBI Cilacap. Dan saya berharap bahwa hal yang sama juga mampu dilakukan oleh teman-teman di industri semen yang lain. Terkait dengan pandemi COVID-19, ya, kita perlu melakukan tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID ini, dengan menjadikan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk memudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang saya contohkan tadi, ya, dilakukan oleh teman-teman di Semen Solusi Bisnis Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, seluruh industri termasuk industri semen dapat melakukan kegiatan usahanya seperti semula dengan menerapkan protokol kesehatan lebih baik. Ya. Untuk menjawab tantangan era new normal industri, dapat melakukan inovasi pada banyak bidang. Ini yang saya katakan. Ya. Mulai dari cara perubahan perilaku dan sikap kerja, cara berproduksi, ya, cara pemasaran, cara melakukan distribusi, serta lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini agar menjadi lebih baik. Dan tentu, ya, kami di Kementerian Perindustrian
tidak tinggal diam. Hal-hal yang berbau regulasi ya, secara regular ya mengenai revisi terhadap SNI ya, kemudian SKKNI ya, kemudian penerapan kebijakan industri hijau ya, kemudian INDI 4 ya, itu juga terus kita lakukan di tingkat pusat ya. Silakan teman-teman yang terus ingin berkoordinasi dengan kami terhadap hal-hal yang baru, terhadap kebijakan baru, usul-usulan baru, ya kami setiap saat untuk dapat menampungnya. Ya. Kemudian industri semen termasuk industri yang memiliki daya saing cukup tinggi dan produk semen termasuk barang penting sehingga kebutuhan semen akan tetap ada. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan tidak terlalu terpuruk dibandingkan dengan industri lainnya. Peluang ekspor juga masih tetap terbuka sehingga untuk meningkatkan utilizasi maka diharapkan untuk memanfaatkan peluang ekspor sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, ada berita memang menyedihkan terhadap demand pasar tradisional dalam negeri kita. Tapi itu bukan berarti kita kemudian tidak bergerak aktif ya. Ternyata dengan keadaan begini kita terbuka ya, ekspor kita naik ya, naik hampir 1,5 kali lipat dari tahun lalu ya. Dan ini sangat menggembirakan bahwa ternyata gitu ya, produk-produk kita mampu berkompetisi ya, mampu berkompetisi. Tetapi ini yang harus hati-hati karena kemarin tempo lalu saya meminta teman-teman untuk mengecek data mengenai harga pokok penjualan ya. Saya lihat bahwa kita masih rata-rata tinggi di atas dari teman-teman dari Vietnam, bahkan yang khususnya Thailand gitu ya. Bahkan dengan Vietnam kita masih kalah jauh angka ekspornya ya. Nah, sementara pasar yang sama yang kita tuju. Nah, ini yang harus hati-hati bahwa ada masalah gap, bahwa ternyata mungkin di rantai pasok kita itu masih belum efisien. Ya. Inilah yang inovasi-inovasi perlu ditimbulkan di dalam rantai pasok kita tadi. Baik itu mungkin mulai dari bahan baku, ya, kemudian distribusinya, maupun yang paling utama adalah dalam di pabrikasinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, hal-hal lain kita dalam mengantisipasi terhadap pandemi COVID ini, Kementerian Perindustrian dengan cepat telah melakukan koordinasi, walaupun itu bukan menjadi wewenang kita, ya, tapi koordinasi yang cepat kita lakukan untuk melakukan stimulus terhadap industri, ya. Beberapa hal yang telah kita keluarkan, ya, mengenai pembebasan ketentuan rekening minimum untuk pemakaian minimum 40 jam nyala, fasilitasi PPH pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian fasilitasi pembebasan PPH pasal 22 impor, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, ya, serta pengurangan angsuran PPH pasal 25, ya. Hal terdekat juga kami akan mengusahakan yang disebut dengan tata niaga perdagangan, ya, di mana kita ketahui selama ini semen termasuk yang sudah mendapatkan kriteria POSBOK, ya. Kemudian juga kita mengenai hal bagaimana kami keputusan harus mendapatkan tanggung jawab lah, ya, tanggung jawab untuk melakukan pertek, ya, istilahnya rekomendasi sebelum itu dikeluarkan oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Nah, hal ini dalam rangka untuk menjaga kapasitas produksi kita secara terukur, ya, terhadap ancaman dari impor, ya. Demikian juga Bapak Ibu, kami melihat bahwa ada permasalahan mengenai overdimension dan overload, odol, ya.
berapa waktu lalu akan dikenakan di tahun 2021. Saya harus ngikut online, tinggal tulis saja ya Mas. Tetapi kemudian kita meminta diundurkan menjadi tahun 2023, ya. Memang Bapak Ibu masih ada beberapa hal yang belum kita sepakati mengenai misalnya jumlah ukuran Excel. Mute, Bapak. Pak Adi, unmute. Oke, sudah kedengaran lagi ya. Tetapi apapun Bapak Ibu, ini juga merupakan bagian daripada bagaimana kita untuk segera mengantisipasi, beradaptasi dengan aturan ini. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa mengelak dari aturan ini. Jadi saya pikir juga kesempatan oleh teman-teman ISBI ya untuk bisa juga tidak hanya kepada semen dan masalah beton, tetapi juga bagaimana masalah mengenai distribusi dengan odol ini ya. Bagaimana bisa mengukur dan memberikan solusi, mungkin truk yang baik untuk digunakan, jumlah aksel dan sebagainya. Ya. Baik Bapak itu kira-kira dari kami bagaimana kita bersama-sama untuk bisa menghadapi permasalahan pandemi COVID ini, tetapi tidak kemudian menjadikan kita menjadi lemah gitu, menjadikan kita menjadi industri yang lalu berserah diri saja, tetapi saya yakin kesempatan ini kita buka untuk justru mengingatkan kita untuk melahirkan inovasi baru, ya, bagaimana kita berproduksi yang baik, khususnya bagi industri semen nasional. Baik, jadi pada intinya Bapak Ibu, tantangan dan permasalahan pada industri akan selalu ada dan pasti ada, ya, karena inilah kehidupan gitu ya. Dan inovasi merupakan salah satu cara untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ya. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada ISBI dan ASI yang telah menyelenggarakan webinar ini. Semoga acara ini menjadi ajang pertukaran informasi yang bermanfaat ya bagi insan industri semen maupun beton Indonesia, dan khususnya masukan-masukan kepada kami di tingkat regulator dalam mengambil keputusan yang tepat bagi kepentingan industri semen nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Waalaikumsalam. acara 3 dari kami. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Adi Rohmanto atas pemaparan Bapak, sangat bermanfaat sekali dan pastinya memberikan kita semangat kembali Pak di era new normal ini ya. Ya. Baik, kepada Pak Adi, kami minta Bapak untuk bersabar sebentar terlebih dahulu Pak, karena sudah ada pertanyaan yang masuk ke sistem kami untuk bisa Bapak tanggapi. Dan Bapak bisa jawab pertanyaan maupun tanggapan dari para audiens di sesi tanya jawab nanti Pak. Jadi Bapak bisa beristirahat dulu sebentar sambil menunggu panitia kami mengumpulkan pertanyaan maupun tanggapan dari para peserta atau audiens yang hadir Pak Adi. Oke, silakan saya tunggu. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Adi beristirahat sebentar dan menunggu panitia kami mengumpulkan pertanyaan dari para peserta yang hadir, saya ingin menginformasikan kepada peserta bahwa jika masih ada pertanyaan ataupun tanggapan dari para peserta, masih ada waktu sekitar setengah menit lagi untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan ke sistem kami untuk nantinya ditanggapi oleh Pak Adi setelah ini. Tapi sebelum kita masuk ke babak tersebut, kita akan lihat dulu video ice breaking dari kami yang bisa kita lihat bersama-sama. Baik. Kami akan memutarkan video tentang safe driving, mohon diperhatikan dan agar kita tidak melakukannya dan tidak terjadi hal-hal seperti yang ada di video tersebut ya. Mari kita lihat bersama.
It only takes a split second to lose your concentration. Good drivers just drive. Baik, itu tadi video yang kita lihat bersama-sama. Jadi kita bisa simpulkan dari video tersebut, apapun yang kita lakukan selama berkendara, yang pastinya memiliki kesempatan atau peluang yang sama ya terjadi insiden. Jadi kita tetap good drivers and just drive seperti yang tertulis di layar. Baik, sambil menunggu, sekarang kita akan masuk ke kuis tebak berhadiah untuk para peserta atau audiens yang hadir pada kesempatan siang ini. Kami berharapkan partisipasi dari para peserta untuk bisa mengikuti kuis ini. Rules-nya, kami akan tampilkan 3 kosakata dengan huruf yang sudah kami acak, dan silahkan ketiga kata itu ditebak oleh Bapak Ibu kira-kira kata apa sih sebetulnya dari ketiga kata tersebut, dan nantinya Bapak Ibu susun kata-kata tersebut menjadi satu kalimat. Baik ya, kita lihat. Nah, pemenangnya kami pilih dari penebak tepat tercepat yang mengirimkan jawabannya melalui aplikasi chat di aplikasi Zoom yang kita gunakan saat ini. Jadi pada tampilan di layar Bapak Ibu seperti yang terlihat di layar, tampilan ini muncul di layar Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu sudah memiliki jawaban dari pertanyaan kuisnya, Bapak Ibu bisa langsung jawab melalui aplikasi chat yang terlihat seperti di gambar. Klik di sini dan Bapak Ibu bisa langsung menjawab jawaban Bapak Ibu ke fasilitas chat yang ada di sini. Baik, kita langsung saja lihat kalimatnya. Oke, di sini ada ini satu kata yang sudah diacak. Jadi silahkan kira-kira apa ini katanya yang benar dari kata yang sudah diacak ini. Ini kata yang kedua. Silahkan ditebak juga kira-kira apa kata ini. Dan ini adalah kata yang ketiga. Jadi dari kata ini, Bapak Ibu silahkan menebak kira-kira kata apa sebetulnya, dan ketiga kata ini silahkan Bapak urutkan menjadi satu kalimat yang utuh ya Pak ya. Baik, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, Bapak Ibu sudah siap, saya beri waktu 1 menit untuk Bapak Ibu menebak dan menjawab apa jawaban dari pertanyaan ini. Silakan. Baik, habis waktunya Bapak Ibu untuk Bapak menjawab pertanyaan dari jawaban ini, dan nantinya dari jawaban yang tepat dan yang paling cepat akan kami pilih, akan kami umumkan di akhir seminar ini dan akan mendapatkan hadiah dari kami. Jadi Bapak Ibu tetap ada di sini untuk bisa mengetahui siapa yang beruntung yang mendapatkan hadiah dari kami. Baik, karena sudah tutup sekarang sesi menjawabnya, kita lihat kira-kira apa sih jawabannya dari ketiga kosakata ini dan menjadi kalimat apa sih sebetulnya dari rangkaian kata ini. Kita lihat bersama-sama. Baik, inilah kalimat dan kata yang tersembunyi dari kata dan kalimat tadi. Bagi Bapak Ibu yang beruntung menjawab benar dan mengurutkan kalimat ini dengan benar, nanti akan kami umumkan di akhir seminar ini siapa saja yang beruntung mendapat hadiah dari kami. Baik, itulah video ice breaking dari kami.
Dan kepada Bapak Adi, Bapak sudah menerima pertanyaannya dari admin kami? Ada 11 pertanyaan yang masuk ke sistem kami untuk bisa Bapak tanggapi, Pak Adi. Pak Adi di-unmute. Ya. Pertanyaan itu masuk ke mana ya? Pertanyaannya masuk ke WhatsApp, ke WA Bapak. Ke Pak Asadi. Ke Pak Asadi pertanyaannya. Wah, ini belum disampaikan ke saya. Oke, baik. Kalau begitu sambil sedikit menunggu Bapak As. Ya Pak, bagaimana Pak? Sudah dikirimkan? Sudah kirimin? Waduh, baru nih ya. Mungkin delay ya Pak, sinyalnya Pak barangkali. Jadi Mbak Cartika, ini karena 11 pertanyaan, mungkin banyak saya nggak bisa ini. Jadi nanti mungkin yang penting-penting saya jawab ya. Nanti yang kemungkinan yang bisa dijawab juga dengan Pak Sadi, misalnya ya. Ya, baik Pak. Jadi kami karena waktunya terbatas, saya baca jadi nih ya. kami berikan 15 menit Pak untuk Bapak menjawab pertanyaannya. Oke. Silakan Bapak pilih saja. Bagaimana cara bertahan pabrik semen ke depannya dengan adanya COVID-19 ini, kan? Terus apa yang ini masih sudah semua nih ya? Apa yang paling inovasi, apa yang paling mudah dan simpel untuk dipraktekkan? Oke. Apakah ada fasilitasi kemudian prosedur dan realisasi ekspor? Oke. Apakah kenapa nggak ada yang ngambil fly ash di PLTU Pacitan? Ya, orang udah dijawab. Orang udah bubar waktunya, udah cuma 1 menit. Cara menghadapi penurunan distribusi barang. Jadi baik ya. Nah ini hal yang sangat baik ya. Ada soal mengenai ekspor ya. Jadi kemarin udah kita bicarakan dengan Pak Ketua, Pak Widodo, bagaimana kemudian bisa, nah ini yang pertama adalah bagaimana kami mendapatkan input ya, agar kita bisa usulkan mengenai masalah relaksasi ekspor ini, di mana kira-kira terjadinya bottleneck misalnya ya. Jadi nanti bisa saja kita melakukan simplifikasi ya, kita akan koordinasikan dengan teman-teman di misalnya Bea Cukai atau Kementerian Perdagangan misalnya ya. Nah ini yang perlu kita mendapatkan input, apa kira-kira yang membuat mereka agak tertahan situ ya. Itu yang masukan itu yang kami perlukan. Nah, kemudian mengenai juga saya kasih contoh ya mengenai industri kaca yang pernah kami proses ya menggunakan lembaga pembiayaan ekspor ya. Jadi dengan lembaga pembiayaan ekspor ini terutama untuk masuk di lingkungan pasar-pasar yang baru ya. Kayak kemarin industri kaca kami bawa untuk masuk di ke negara Maroko ya, Maroko dan Aljazair ya. Nah, jadi lembaga pembiayaan ekspor ini bersama-sama dengan kita melakukan kajian ya. Kemudian juga nanti ada beberapa hal yang akan mereka bantu mungkin dengan pembiayaannya. Nah, itu sudah menjadi benchmark kita. Jadi hal-hal begitu yang untuk diekspor ya. Diekspor. Kemudian misalnya apa saja yang paling mudah dan simpel untuk dipraktekkan, inovasi ya. Jadi Bapak Ibu, yang seperti saya katakan ya, kemarin saya melakukan kunjungan ya ke teman-teman di SBI Cilacap misalnya ya. Bagaimana mereka ya, sangat concern ya soal mengenai mengurangi mereduce cost untuk bahan batu bara misalnya ya.
bagaimana mereka bekerja sama ya dengan teman-teman dari Pemda setempat melakukan dengan menggunakan ya menggantikannya dengan RDF ya, RDF sampah. Nah, itu hal-hal kecil yang ternyata juga banyak bermanfaatkan gitu ya. Nah, hal-hal lain mungkin nanti juga bisa dijelaskan oleh teman-teman dari ISBI gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ya proses di rantai pasok itu ya, di rantai pasok itu ini diteliti satu-satu, di mana kira-kira hambatannya gitu ya, dikira hambatannya di mana ya. Misalnya juga aplikasi menggunakan EOT misalnya ya, atau baik data misalnya ya, itu bisa akan sangat membantu. Walaupun memang terus terang saja banyak juga yang agak apa istilahnya rentan ya, kurang senang dengan menggunakan ini karena Pak menggunakan aplikasi itu akhirnya ujung-ujungnya masalah ke biaya. Tetapi mari teman-teman berpikir jangan berpikir jangka pendek ya, tetapi bagaimana berpikir untuk jangka panjang. Nah, kira-kira demikian ya. Dan saya yakin bahwa beberapa teknologi-teknologi ya yang bisa dikembangkan untuk dilakukan khususnya dalam rangka bagaimana efisiensi dan efektivitas di arena khususnya mungkin di proses produksi. Kemudian juga misalnya pertanyaan mengenai apa ini? Apakah prosedur ekspor? Ada ya, nanti ada itu ya. Kemudian bagaimana cara bertahan pabrik semen ke depannya dengan adanya COVID-19 gitu ya. Itu yang saya katakan gitu ya. Teman-teman, kita tidak bisa lepas dari masalah ini gitu ya. Kecuali vaksin itu sudah kita temukan gitu ya. Kecuali vaksin itu sudah kita temukan gitu ya. Ini kan sekarang ya, optimis kita Januari ya. Tetapi dalam masalah ini kan sekarang membuka semua ya, membuka semua bahwa ternyata gitu ya, ternyata ketika tidak COVID pun kita misalnya belum efisien dan efektif gitu ya. Efisien belum efektif. Nah, itu yang kemudian mari kita sama-sama melakukan audit ya, audit manajemen kita. Di mana kira-kira letak kelemahan kita gitu ya. Nah, saya yakin bahwa tadi saya dengan Pak Ketua gitu ya, kita dijanjikan bahwa ada 150 triliun ya. 150 triliun anggaran infrastruktur ya. Saya Kementerian Perindustrian ya dan didukung oleh Menko Marifes ya, tegas-tegas kami telah menyusun ya. Kalau memang Kementerian PUPR tidak sanggup ya untuk melakukan e-katalog ya dalam rangka penyerapan dan kepastian TKDN tadi ya, itu akan diambil alih oleh Kementerian Perindustrian ya. Hal-hal begini Bapak Ibu. Jadi artinya bagaimana kami tetap melakukan daya tahan Bapak Ibu di pasar dalam negeri. Itu kira-kira ya. Dan juga yang saya katakan bahwa ternyata di pandemi COVID ini kok angka ekspor kita bisa lebih tinggi. Nah itu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata kita bisa bersaing ke depan. Nah, oleh sebab itu kami bertekad ya dengan teman-teman di ASI bahwa ada banyak pasar-pasar ekspor yang masih bisa kita buka. Hanya tadi kembali lagi ya, saya buka nih dengan teman-teman. Ternyata harga pokok penjualan kita itu masih di atas rata-rata di negara-negara pesaing kita. Nah, hal-hal kayak begitu Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama ayo kita lakukan audit terhadap diri kita masing-masing dulu. Kami akan menggardakan ya, menjaga Bapak Ibu terhadap pasar. Kira-kira begitu. Saya rasa Mbak Cartika itu beberapa pertanyaan yang bisa sementara kita jawab gitu. Nanti pertanyaan lain akan kita tampung. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu yang umum dan selalu ya, apalagi di tengah pandemi COVID ya, dengan penuh banyak dengan definisi kesengsaraan lah gitu ya. Jadi, nah yang saya tidak mau begitu artinya, ayo kita optimis menghadapi COVID ini gitu ya. Oke, baik. Jadi kita tampung nanti itu semua akan kita lakukan bersama-sama.
Terima kasih Mbak Cartika. Baik, terima kasih Pak Adi atas tanggapan dari Bapak. Mudah-mudahan tanggapan dari Bapak sudah menjawab ya Pak ya pertanyaan dari para peserta yang hadir pada kesempatan siang ini. Dan tidak perlu khawatir bagi para peserta yang pertanyaannya mungkin belum terwakilkan oleh Pak Adi pada kesempatan siang ini belum terjawab. Tidak perlu khawatir karena nanti sisa pertanyaan yang ada akan dijawab dan akan di-sharing melalui email atau WhatsApp group yang sudah dibentuk. Yang pastinya setelah seminar ini berakhir. Baik, kepada Pak Adit, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak, atas partisipasi Bapak dalam webinar ISBI pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan Pak Adi memiliki waktu luang kembali, Pak, agar bisa berpartisipasi kembali di webinar ISBI yang selanjutnya, Pak Adi. Baik, jadi saya juga Mbak Cartika, iya, karena Pak. hari jam yang sama juga ada berapa vikon dan saya harus ke kamar sebelah gitu ya ceritanya. Yeah. Jadi saya mohon pamit gitu. Nanti staf-staf kami juga ada tetap memantau acara ini. Bagi kami acara ini sangat penting ya. Sedikit pun input itu menjadi sangat besar bagi kita, bagi kami untuk menjadikan kami mengambil keputusan-keputusan penting bagi industri semen kita. Saya rasa demikian Pak Cartika dan teman-teman semua. Jadi sekali lagi ayo kita tetap semangat ya, mengambil hikmah dari pandemi ini bukan berarti kemudian kita harus terpuruk, tetapi di saat yang sama tadi saya katakan bahwa